Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video ini, kelompok 11 akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, di materi kali ini akan membantu kita untuk memahami mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, apa aja sih isi dari submaterinya? Nah, isi dari submateri yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada pemaksimuman keuntungan jangka pendek, dan yang keempat ada kegiatan perusahaan dan industri dalam jangka panjang, serta terakhir ada kesimpulannya. Sebelum itu, izinkan kami kelompok 11 memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nizari Masetiani dan juga rekan saya, Fauliza Tunisa. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu ada definisi dari pasar persaingan sempurna. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa definisi dari pasar persaingan sempurna? Jadi, pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi optimal efisiensinya, dan merupakan pasar yang di dalamnya ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun, di antara kedua pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga. Nah, yang selanjutnya ada pemaksimuman jangka pendek. Apa sih pemaksimuman jangka pendek itu? Nah, jadi pemaksimuman keuntungan jangka pendek ini adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk menentukan tingkat produksi yang dapat memaksimalkan keuntungan si perusahaan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna sendiri, pemaksimuman keuntungan jangka pendek dapat dilakukan dengan pendekatan biaya total dan hasil total, ataupun bisa juga dengan pendekatan hasil marginal dan biaya marginal. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Jadi di pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, sehingga tuh nggak akan ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Nah, yang kedua ada produk yang homogen. Jadi, barang atau jasa yang ditawarkan di pasar ini bersifatnya seragam atau identik tanpa perbedaan kualitas, merek, atau fitur. Misalnya, hasil pertanian seperti gandum ataupun beras. Nah, yang ketiga, tidak adanya hambatan masuk dan keluar pasar. Jadi, setiap pelaku usaha ini bebas masuk ataupun keluar dari pasar tanpa harus menghadapi hambatan besar seperti regulasi, biaya tinggi, ataupun kendala teknis. Nah, yang keempat ada informasi yang sempurna. Jadi, penjual dan pembeli ini memiliki akses penuh terhadap informasi pasar, termasuk harga, kualitas produk, dan ketersediaan barang. Yang kelima, harga sebagai pemberi sinyal ataupun price taker. Jadi, penjual dan pembeli hanya bertindak sebagai price taker. Artinya apa sih? Mereka itu harus menerima harga pasar yang telah terbentuk tanpa bisa mempengaruhinya. Dan yang terakhir, tidak adanya campur tangan pemerintah. Jadi, harga dan mekanisme pasar sepenuhnya itu ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa pengaruh kebijakan dari pemerintah sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada syarat pemaksimuman keuntungan. Syarat pemaksimuman keuntungan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total, dan yang kedua menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi dengan cara yang pertama itu, keuntungan yaitu perbedaan hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Nah, keuntungan ini akan mencapai maksimum apabila perbedaan antara keduanya maksimum. Keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Nah, cara yang kedua ini dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Jadi pemaksimuman keuntungan ini dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal revenue sama dengan biaya marginal ataupun marginal cost. Jadi perusahaan itu akan nambah untung bila produksi ketika marginal revenue-nya lebih besar daripada marginal cost. Nah, keadaan ini pertambahan produksi dan penjualan itu akan menambah keuntungan buat perusahaan.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik nih, teman-teman, grafik pemaksimuman keuntungan. Nah, pada grafik 11.3, nah grafik ini tuh menunjukkan hubungan antara marginal cost sama marginal revenue. Jadi dalam menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan, marginal cost adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Sedangkan marginal revenue adalah pendapatan tambahan dari penjualan satu unit barang. Jadi titik optimalnya ini terjadi saat marginal cost dan marginal revenue berpotongan, yaitu di sekitar kuantitas produksinya 7. Nah, di mana keuntungan perusahaan ini mencapai maksimum. Jadi, jika marginal cost lebih kecil daripada marginal revenue, perusahaan itu sebaiknya meningkatkan produksi. Sedangkan jika marginal cost lebih besar daripada marginal revenue, produksinya perlu dikurangi untuk menghindari kerugian perusahaan. Jadi pada intinya perusahaan harus memproduksi hingga marginal cost sama dengan marginal revenue untuk efisiensi maksimal. Nah, yang selanjutnya ada grafik pemaksimuman keuntungan 11.4. Nah, di grafik ini menunjukkan hubungan antara total cost sama total revenue. Kenapa? Untuk meningkatkan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan. Jadi titik impas ini terjadi pada perpotongan kurva total cost dan total revenue di titik B, di mana pendapatan total sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tidak untung ataupun rugi. Nah, keuntungan maksimum dicapai saat jarak vertikal antara kurva total revenue sama total cost terbesar pada kuantitas produksi 7 unit. Setelah itu, kurva total cost mendekati total revenue kembali, menunjukkan penurunan keuntungan karena biaya tambahan melebihi pendapatan tambahan. Akan memberikan contoh pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna yaitu pertama ada pasar produk pertanian, kemudian ada pasar jasa, pasar online untuk produk standar, pasar modal, pasar barang konsumen standar, dan pasar produk komunitas, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan membahas kegiatan perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan dan industri itu dapat membuat beberapa perubahan. Nah, perusahaan itu dapat menambah faktor-faktor produksi. Nah, ini tuh menyebabkan perusahaan itu mengeluarkan biaya berubah. Nah, jika tidak dapat menutupi biaya berubahnya, perusahaan itu tidak akan gulung tikar, tetapi lebih ke memberhentikan kegiatan produksi. Nah, perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum. Nah, perubahan ini tuh akan memengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Nah, sedangkan keadaan dalam industri yang mengalami perubahan, yaitu perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama yang sudah tidak efektif itu akan meninggalkan industri. Nah, selanjutnya ini ada grafik perubahan akibat kenaikan permintaan. Nah, ini tuh kita bisa lihat ada suatu permintaan kan. Nah, kemudian terdapat kenaikan permintaan. Nah, karena kenaikan permintaan ini tuh membuat harga pasarnya ikut naik. Nah, karena harga pasarnya itu naik, maka banyak perusahaan dari luar pasar itu tuh join ke dalam pasar. Nah, itu tuh berarti kan menambah penawaran kan. Nah, semakin meningkatnya penawaran, maka harganya itu turun lagi. Nah, kemudian di sini ada perubahan akibat penurunan permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat suatu permintaan, kemudian terdapat penurunan permintaan. Nah, karena penurunan permintaan ini harganya itu turun. Nah, tapi turun di bawah normal. Nah, tapi karena harganya turun ini, maka membuat perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut itu tuh mereka tuh pada keluar karena merasa rugi. Nah, karena mereka keluar berarti kan penawarannya itu menurun, karena penawarannya menurun maka harganya itu kembali ke harga normal. Nah, berdasarkan penjelasan grafik yang tadi sudah dijelaskan, kita tuh dapat menyimpulkan nih bahwa keuntungan pada jangka panjang itu tuh akan selalu normal. Nah, yaitu perusahaan itu tidak mungkin memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi normal. Nah, keuntungan luar biasa ini tuh karena akan menarik perusahaan baru masuk ke dalam industri. Keadaan itu tuh akan menambah penawaran yang membuat harganya turun. Nah, ini sesuai sama grafik yang pertama tadi. Nah, terus jika terdapat keadaan perusahaan itu mengalami kerugian atau di bawah harga normal, itu tuh membuat
perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu banyak yang merasa rugi. Nah, jadi pada keluar dari pasar tersebut. Nah, itu membuat penawarannya menurun. Nah, itu membuat harganya itu kembali ke harga normal. Nah, jadi itu walaupun perusahaan itu mengalami kerugian, itu tuh pasti akan sementara. Nah, selanjutnya kita akan membahas kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Nah, faktor-faktor produksi dapat ditambah dan teknologi berkurang. Nah, itu tuh mengurangi biaya produksi. Nah, harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi berlaku dalam ekonomi. Nah, keadaan ini tuh akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Nah, perubahan biaya produksi dalam jangka panjang tuh akan mempengaruhi kurva penawaran. Nah, berdasarkan perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri itu dibagi menjadi 3, yaitu biaya jangka panjang yang tetap, biaya jangka panjang yang meningkat, dan biaya jangka panjang yang menurun. Nah, di sini kita bisa lihat grafik industri biaya tetap. Nah, ini kan kita bisa lihat tuh di situ ada suatu permintaan. Nah, terus permintaannya itu meningkat, tapi karena setelah proses penyesuaian harganya itu tetap pada harga normal. Nah, kemudian terjadi penurunan permintaan. Nah, sebelum ada penyesuaian dalam penawaran jangka pendek, harganya itu turun di bawah harga rata-rata. Tapi sebagai akibat dari penawaran yang berkurang, harganya itu kembali ke titik normal. Nah, kita bisa lihat di titik keseimbangannya itu kan ada di E0, E1, E2, kita bisa tarik garis tuh. Nah, itu diperoleh garis S atau kurva penawaran jangka panjang yang merupakan tuh wujud dalam industri apabila biaya produksi itu tidak mengalami perubahan. Nah, selanjutnya ada grafik industri biaya meningkat. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada permintaan yaitu D0, terus kemudian terdapat kenaikan permintaan yaitu D1 dan kenaikan permintaan lagi nih yaitu di D2. Nah, berarti kan setiap kenaikan permintaan itu titik keseimbangannya pun ikut naik ya. Nah, jadi kita bisa tarik garis pada titik keseimbangannya E0, E1, E2 itu tuh ada kurva S. Nah, itu tuh naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin tinggi biaya produksi per unit. Nah, kemudian ada grafik industri biaya menurun. Nah, cara membacanya juga sama kayak grafik industri biaya meningkat. Nah, itulah pembahasan kami tentang pasar persaingan sempurna. Semoga apa yang telah kami sampaikan mudah dipahami. Nah, tapi jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa banget untuk komen di kolom komentar. Nah, saya Salwa Izzatunisa dan rekan saya Neza Irma mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan bisa berguna untuk kehidupan. Terima kasih.